Kebetulan saya punya ini. Nah, ini ya, ini buat sharing aja nih. Nih. Oke. Kitab Suci Katolik. Ini cetakan tahun 2009. Ini ya, 2009. Oke. Ini Bible, selain ada ayatnya, juga ada footnote-nya. Komentar lah gitu lah. Nah, contoh. Ini ayatnya cuma dari ayat 1 sampai 10 nih. Ini yang di bawah ini sama ini catatan semua. Iya, jadi banyakkan catatannya daripada ayatnya dalam satu halaman gitu. Ya. Yang ini ayatnya segini, catatannya segini. Banyak komentar ya. Banyak komentar. Saya mau tunjukkan nih satu aja contoh nih. Ini supaya nanti jangan dikira saya ngomong cuman asumsi gitu ya. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 ya dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Kita lihat footnote-nya di sini nih. Saya bacain aja nih. Ayat yang di dalam surga sama dengan kata di bumi itu, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Palsu ya. Kalau tidak asli apa namanya? Palsu. Saya punya nih Kitab Suci Katolik. Kitab ini itu punya yang namanya catatan lengkap, Pak. Jadi kalau disebut ayat itu yang ini nih, ini ayat nih. Ini ayat nih. Ini penjelasannya nih. Banyakan penjelasannya daripada ayatnya. Tapi ada juga yang lebih banyak ayatnya daripada penjelasannya. Ini ayat, ini penjelasan. Ini ada satu ayat, saya tunjukkan satu bukti, Pak. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, 2, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Di sini ada kalimat di dalam sorga sampai dengan di bumi. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di dalam sorga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Pelan-pelan, biar jelas. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan yang kemudian disisipkan. Dengar, Pak. Disisipkan. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Sebenarnya jujur nih, Pak. Jujur sebenarnya. Kalau tidak asli itu kata lainnya apa, Pak? Palsu. Buat saudara-saudara kita yang Kristen, catatan seperti ini tidak mempengaruhi iman mereka gitu. Tapi buat mereka, saya bukan mempercayai tulisan seperti ini, yang saya percaya Yesus kok gitu. Ya itu boleh disebut sebagai iman buta lah ya. Tetapi kalau orang yang mempunyai akal, yang mau mempergunakan akalnya, kalau sudah mengetahui sebuah kitab yang dianggap suci, kemudian ada ayat yang disisipkan, yang disebut pasti tidak asli, bagaimana kita sebagai umat Islam? Di mana sucinya gitu kalau disisipkan? Ya. Tidak asli apa tadi namanya? Hah? Lu yang ngomong ya. Ini satu bukti. Dan banyak yang seperti ini. Di dalam ini banyak yang kata-katanya seperti itu.
disisipkan, ditambahkan, dipinjam. Ada yang dipinjam loh malah loh. Dari kitab ini dipinjam ke sini gitu. Kan tadi saya bilang kan Matius dan Lukas itu menyadur dari Markus. Jadi banyak mereka menggunakan yang dari Markus dipinjam gitu. Ada yang begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak di sini dan mungkin adik-adik yang di belakangnya. Al-Quran kita ada tulisan Arab, ada terjemahan, ya kan, bahasa Indonesianya. Di luar negeri terjemahan bahasa masing-masing lah, bahasa Inggris dan segala macam. Kalau ada Quran yang ada catatan begitu, karenanya ayat ini pasti tidak asli gitu. Kita buat kita nih gimana gitu loh perasaannya gitu loh. Gimana coba perasaannya gitu ya. Ini hanyalah gambaran bahwa yang disebut dengan ayat-ayat di dalam Bible ini membuktikan bahwa ini terbukti bukan 100% firman Allah. Ini hanyalah tulisan-tulisan manusia yang pada saat itu mereka menulis hanya berdasarkan kabar berita yang beredar di masyarakat, yang kemudian ditulis, ditambahkan, disisipkan, kemudian disalin, kemudian baru dibukukan seperti ini, begitu. Masih banyak lagi yang bisa saya tunjukkan sebenarnya, tapi saya yakin waktunya tidak akan cukup lah ya. Oke, saya sampai di sini saya sudah bisa membuktikan bahwa ini sendiri yang ngomong tidak asli loh, bukan saya loh, bukan saya ngomong loh ya, ini sendiri yang ngomong gitu. Ustadz Donditan ini menunjukkan kebodohannya dengan cara memperkenalkan Alkitab yang tidak dipahaminya sama sekali. Sungguh sangat disayangkan. Teman-teman Islam dan pengagumnya sangat mengagumi dan percaya bahwa Donditan adalah ustadz dan dosen yang sangat ahli dan pintar dalam hal Alkitab. Mereka tidak sadar dan tidak tahu bahwa Donditan ini sangat bodoh dalam hal Alkitab. Donditan berpikir bahwa cara hadirnya Alkitab harus sama dengan cara hadirnya Al-Quran di dunia ini. Padahal sangat berbeda, sangat jelas. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Alkitab ini adalah tulisan manusia. Alkitab tidak memperkenalkan siapa manusia penulis Alkitab itu. Tidak menjelaskan asal-usulnya. Yang jelas, semua penulis Alkitab itu adalah manusia berdosa yang tidak sempurna dalam hal pengetahuan dan bukan manusia yang tersohor. Manusia seperti itulah yang Tuhan gunakan untuk menulis isi Alkitab. Ada menulis yang tulisannya memperjelas tulisan penulis terdahulu dengan mengutip beberapa kalimat dari tulisan yang terdahulu, tetapi tidak merubah arah ajarannya dan tidak merubah 10 perintah Tuhan itu. Sebab 10 perintah Tuhan itu tidak boleh dirubah walau 1 iota pun. Mari kita baca. Matius 5 ayat 18. Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itulah sebabnya Tuhan tidak mempercayakan manusia untuk menulis 10 perintah Tuhan itu. Tetapi jari Tuhan sendirilah yang menuliskannya ke dalam 2 loh batu. Mari kita baca. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah Tuhan selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ulangan 9 ayat 10. Musa berkata, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah sendiri. Jadi, kata-kata kalimat penjelasan yang dicatat manusia dalam Alkitab itu bisa bertambah, bisa berkurang, tetapi
tidak merubah makna atau arah tujuan ajaran Alkitab itu, dan tidak merubah isi 10 perintah Tuhan. Kalau begitu, kenapa Alkitab itu disebut kitab suci? Karena di dalamnya tercatat 10 firman Tuhan yang maha suci itu. Contoh, ketika saya memasukkan uang ke dalam sebuah amplop, kemudian saya berikan kepada si Budi. Pertanyaan, apa yang saya berikan kepada si Budi? Ada yang menjawab, amplop. Dan ada juga yang menjawab, uang. Padahal yang saya berikan adalah amplop yang berisikan uang. Kenapa ada yang mengatakan saya memberikan uang padahal yang saya berikan adalah amplop yang berisikan uang? Tentu karena di dalam amplop itu ada uang. Hal yang sama. Kenapa saya katakan Alkitab saya itu adalah kitab suci padahal isinya adalah tulisan manusia? Tentu karena ada di dalamnya tercatat 10 firman Tuhan yang maha suci itu. Apa fungsi begitu banyak tulisan manusia di dalam Alkitab itu? 1. Mencatat kelakuan manusia yang melanggar 10 perintah Tuhan dan mencatat akibat pelanggaran mereka itu. Untuk apa peristiwa pelanggaran itu dicatat? Mari kita baca. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kedua, fungsi tulisan manusia itu adalah menunjukkan kasih Tuhan yang maha ajaib dengan cara mencatat cara Tuhan menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Ketiga, mencatat janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang ke dunia ini menjemput setiap orang yang percaya pada Tuhan, yang dibuktikan dengan melakukan 10 perintah Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Walaupun Alkitab itu ditulis oleh orang-orang berdosa, tapi ajarannya sangat baik dan beritanya pun benar. Beda dengan kitab suci yang lain yang diklaim 100% firman Tuhan. Padahal tidak terbukti bahwa isi kitab itu adalah firman Tuhan. Ajarannya pun tidak baik dan beritanya pun tidak benar. Dan tidak perlu saya buktikan di sini karena sangat berbahaya. Tetapi apa kata Kumaila tentang Al-Quran? Mari kita dengar. Mela ini dulunya berjilbab ya, Mel? Nah, kalau Kumaila ini belajar agama nggak sih sebenarnya? Aku sepanjang pendidikan aku dari masuk SD itu aku di pesantren. Oh. Sampai kuliah juga masih di asrama gitu. Dan pesantren itu. Iya, di pesantren. Udah gitu juga. Boleh tahu nggak di mana? Di Sukabumi. Oh, pesantren di Sukabumi. Ya, sempat di SD, SMP, sempat SMA. di Karawang juga, sama sempat satu lagi jadi aku sempat pesantren di pesantren modern pernah, pesantren salaf juga pernah, kayak pesantren tradisional gitu loh, yang masih ngaji kitab kuning, pokoknya masih mengkaji secara tradisional lah gitu. Jadi aku sempat nggak sekolah setahun, lulus SMP, masuk SMA aku nggak langsung SMA, aku tradisinya tuh namanya tabarukan gitu. Jadi santri yang hafal Quran itu ada tradisi dia tabarukan dulu ke guru-guru yang lain gitu. Tabarukan itu artinya ngalap berkah. Jadi ya itu semacam tradisi aja dan aku ngikutin gitu. Kamu datang ke beberapa untuk hafalan aku didengar, diuji gitu. Aku kuliahnya tafsir. Tafsir apa? Tafsir Quran dan hadis. Oh, jadi memang Kumaila ini belajar bukan hanya belajar agama, tapi bahkan belajar bagaimana mentafsirkan Quran dan hadis. Aku baca Quran, aku ngerasa ayat ini kontradiktif terhadap ayat ini atau ini, tapi aku nggak ada tempat nanya karena guru-guru aku juga nggak lebih tahu dari aku gitu. Ada nggak contohnya ayat yang menurutmu itu bertentangan tadi? Banyak, karena jadi kayak sebutnya misalnya. Kenapa di sini misalnya kenapa ada ayat yang kayak bunuhlah seorang kafir dimanapun kamu temui, itu kan ayat itu ada.
tapi di tempat lain kayak kita nggak boleh bunuh orang gitu. Itu kan kayak kontradiktif. Tapi di satu kitab, dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa gitu. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu ya, apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Apa contohnya? Apakah agama itu sumber konflik kekerasan atau sumber kedamaian misalnya? Atau apa ya? Banyak. Itu jawaban Anda apa? Tergantung. Nah, dia takutkan menjawab dengan tegas, soalnya berbahaya bagi dirinya. Pertama yang mengharamkan babi itu ada di Yerusalem, di Torah. Babi itu haram, dan itu tuh ya jauh dari Islam, mungkin 3.500 tahun lebih early daripada Quran. Tuh babi tuh mengkonsumsi air jauh lebih banyak dari manusia. Nah, sedangkan air adalah komoditi yang mahal kan di tanah Arab sana saat itu. Bener. Nah, jadinya beternak babi itu nggak etis, dan makan babi juga jadinya nggak etis, dan lama-lama nggak populer, jadi tabu gitu. Terus ya dikristalin aja sama ajaran agama, haram gitu. Haram makan babi gitu. Nabi Muhammad dan para sahabat nggak tahu khinzir itu kayak gimana. Nabi Muhammad dan para sahabat nggak tahu. Iya. Khinzir itu seperti apa? Karena itu kan nyadur Taurat. Jadi banyak hukum, banyak kisah syariat di Quran itu yang mirip kayak Taurat. Perjanjian Lama, ya. Oke. Anda mau bilang bahwa di masa itu di tanah Arab tidak ada khinzir? Pas zaman Nabi nggak ada. Ada catatan arkeologisnya kok. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi tidak ada khinzir itu, tapi ada ayatnya. Ya. Oke. Yang menurut Mela adalah apalah, diambil atau disadur atau dipinjam dari Taurat. Oke. Itu juga akan menimbulkan masalah ya. Anda menghadapi banyak kritik kali ya. Doktrin-doktrin agama yang sifatnya itu mengingkari realitas ya. Artinya, menurut Kumaila Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi karangan Muhammad yang disadur dari kitab Perjanjian Lama. Tentang jembatan Shirathul Mustaqim, yang katanya setipis rambut dibelah 7 dan tajam kayak pedang, dan kalau misalnya kita jatuh kita masuk neraka. Dan itu tuh persis dengan catatan yang dipunyain agama kuno ya, Zoroaster. Masih ada sih Zoroaster sampai sekarang, cuman itu agama yang jauh lebih kuno dari Islam. Itu mereka punya catatan itu gitu. Tetapkah kita memerlukan dalam hal Islam ya Al-Quran? Ya, dan itu aku kunci karena nggak bisa aku jelasin untuk publik. Di sini nggak bisa Anda jelaskan. Nggak bisa, kayak bahaya deh. Bahaya. Nah, takut dia menjawabkan apakah Al-Quran ini masih diperlukan oleh umat Islam atau tidak. Kalau dia bilang tidak, berbahaya. Akhirnya dia mengambil jawaban jurus selamat dengan tidak menjawab. Aman dia kan? Ya, itu pendapat kebanyakan ulama yang mencoba mengupayakan agar Quran bisa relevan sepanjang masa. Karena kalau nggak ada upaya, benar, kalau nggak ada upaya itu ya udah nggak relevan. Kali ini Kumaila ini berani mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan lagi. Terima kasih.